Jumpa lagi di Admu TV, jumpa lagi di rekomendasi laptop. Ini di pertengahan 2024. Ya Agustus lah ya. Agustus pertengahan lewat dikit lah ya. Pertengahan lewat dikit. Kali ini untuk yang harganya di bawah 6 juta rupiah. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau cerita dulu nih ya. Saya baru beli ini secara online tapi gratis. Nah, caranya gimana? Ya, gini ya caranya. Sekaligus tips buat cuan untuk kalian, untuk yang suka belanja online. Kalau kalian suka check out di e-commerce atau marketplace, jangan buru-buru. Mendingan kalian buka aplikasi Shopback dulu, karena tiap transaksi yang terekam lewat Shopback akan dapat cashback. Nah, ini tadi saya baru cairkan tabungan cashback dari Shopback, dan cashbacknya bisa buat belanja lagi nih. Udah gitu belinya pakai Shopback lagi biar dapat cashback lagi. Nah, ada yang dapat cuan alias cashback terus setiap kali belanja online? Kalau belum, dan ini buat yang belum tahu ya, Shopback ini adalah aplikasi yang semacam pintu gerbang sebelum belanja online yang akan memberikan cashback dari tiap transaksi belanja online. Belanja apa aja, di merchant mana aja, kapan saja, tanpa minimum transaksi udah pasti dapat cashback. Belanja pakai Shopback ini udah kayak nabung, tapi yang ditabung itu cashback. Tahu-tahu cashbacknya udah kumpul banyak nih. Lihat cashback saya nih ya, walaupun udah dipakai masih nyisa nih segini nih. Di Shopback terdapat lebih dari 700 merchant dari beragam kategori, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Uniqlo, Samsung, Watsons, dan lain-lain. Merchant travel seperti tiket.com, Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com, Pelago, Klook, dan masih banyak lagi ada juga di sini. Nah, yang bikin happy, dari setiap transaksi di merchant yang ada di Shopback bisa dapat cashback tanpa batas berkali-kali. Cashback tersebut kalau dikumpulin bisa dicairkan ke rekening bank jadi uang tunai. Bisa buat belanja lagi, investasi, atau bisa juga dicairkan jadi pulsa. Nah, terus gimana cara belanjanya? Kalau belum punya, pertama, download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Cek di dalam deskripsi video ini dan jalankan aplikasinya. Lalu buat akun untuk aplikasi yang satu ini. Untuk pengguna baru, pas buat akun bisa masukin kode ini nih. Nih, cek nih kode ya. Nah, biar dapat bonus cashback 20.000 gratis. Iya, pakai kode yang muncul di layar ini. Nah, kalau udah punya aplikasi Shopback, ingat setiap mau belanja online buka Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak sekali pilihan e-commerce dari beragam kategori. Jadi langsung pilih aja mau belanja di e-commerce yang mana. Misalnya sekarang saya mau beli ini nih di Tokopedia. Setelah buka Shopback, klik Tokopedia. Lalu di sini akan muncul keterangan cashbacknya. Setelah itu klik continue to app. Tinggal lanjut belanja seperti biasa untuk produk yang mau dibeli dan selesaikan sampai pembayaran berhasil. Nanti cashback akan otomatis masuk ke akun Shopback kita saat transaksi sudah diverifikasi. Mudah kan? Nah, kalau sudah punya saldo cashback di Shopback, ini bisa dicairkan jadi pulsa atau bisa kita transfer ke rekening bank kita. Minimum saldo untuk dicairkan itu Rp25.000 untuk jadi pulsa dan Rp50.000 untuk transfer ke rekening bank kita. Oke, ini ada rahasianya nih, biar dapat banyak cashback dengan cepat. Nah, belanjanya pas di tanggal kembar seperti 99 besok, 10-10, 11-11 sampai 12-12, di mana Shopback akan kasih cashback lebih banyak. Cashback juga lagi tinggi-tingginya kalau belanja pas promo tanggal kembar kayak tadi, dan pas promo pekan gajian setiap tanggal 25 sampai 27 setiap bulannya. Pokoknya selalu untung kalau buka Shopback dulu sebelum belanja online, terutama di tanggal-tanggal spesial tadi. Jadi ingat ya, stop belanja online buru-buru. Mulai sekarang buka aplikasi Shopback dulu baru belanja biar setiap transaksinya dapetin cashback. Ya, segera download dan daftar Shopback langsung dari link di deskripsi, lalu masukin kode yang muncul ini ya. Kalau mau beli apa aja secara online, selalu buka Shopback dulu ya. Pokoknya kalau mau punya banyak tabungan cashback yang bisa diduitin dari tiap belanja online, jangan lupa kalau mau beli apapun secara online selalu buka Shopback dulu ya. Oke, sesuai dengan banyak banget permintaan, kita buat lagi nih rekomendasi laptop ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Ini video pertama sebetulnya ya, dari rangkaian video-video rekomendasi laptop. Kita mulai dari yang di bawah 6 juta rupiah. Nanti ada yang 6 sampai 9,9 dan ada lagi ya yang atas-atasnya ya. Nanti ada yang dibagi juga per kategori dan lain-lain. Tapi kita mulai dulu dari di bawah 6 juta rupiah. Di sini kita nggak bagi per kategori. Semua jadi satu. Terima aja. Ini laptopnya murah banget soalnya. Bener ya, udah murah banget soalnya di sini. Tapi sebelum mulai, baca dulu yang satu ini.
Oke, sekarang saya udah bareng sama Rifki ya. Rifki ini salah satu penguji laptop kita nih yang udah berapa puluh laptop loh? Atau berapa ratus? Waduh, nggak tahu udah nggak ngitung ya. Udah nggak ngitung. Pokoknya laptop datang tes keluar. Baik buat. Itu yang suka nongkrong di pinggir jalan nih. Nah, nih. Oke. Kita mulai bahas dari laptop yang banyak orang mungkin berpikir, laptop di harga segini bisa apa sih gitu. Sebagian berpikir seperti itu. Sebagian orang lagi berpikir, masa sih nggak ada laptop di bawah 6 juta yang performanya bisa kencang-kencang banget ya. Yang layak untuk dibeli apa yang layak, ada sih? Ya, layak buat dibeli. Saya mau kerjanya ini. Kadang-kadang kan gue pikir, lu mau ngedit video pakai laptop di bawah 6 juta, ada yang bener aja gitu kan. Gitu. Tapi coba lihat dulu list yang satu ini. Ini sangat menarik sekali, perkembangannya sangat menarik sekali. Tapi pertama-tama kita mulai dulu, apa yang bisa kita harapkan dari laptop di bawah 6 juta? Harapan kita deh apa? Jadi kalau kita nyari laptop di bawah 6 juta yang layak dibeli, pastinya kita cek dulu prosesornya kan ya, karena performa itu penting. Kita minimal prosesor yang digunakan tuh punya 4 thread. 4 core 4 thread lah paling ya. Jadi biar multitasking tuh enak. Mohon maaf yang bicara soal 2 core 4 thread kita skip dulu. jangan. Kita 4 core 4 thread paling enggak ya. Paling enggak. Ya. Jadi supaya multitasking enak, kalian buka beberapa window di Chrome masih nyaman kayak gitu. Terus apa lagi? Terus yang berikutnya RAM-nya harus di atas 4 GB. Defaultnya ya. Defaultnya. Jadi paling enggak 8 GB lah. Ya. Kalau misal emang laptopnya punya RAM 4 GB, syaratnya adalah wajib bisa di-upgrade. Ada slotnya. Jadi misal 4 GB onboard ditambah 4 GB pakai slot SODIMM gitu, kita masih bisa terima, masih bisa masukin. Kemudian wajib pakai SSD. Iyalah, itu sudah wajib. Yang paling penting. Paling penting. Emang ada yang masih bikin laptop pakai hard disk? Kayaknya sih nggak ada. Ada laptop second doang. Iya. Nggak usah dibahas lah itu. Iya. Kita bicara laptop baru aja lah udah gitu. Kalau misal ada yang mungkin ada, kalau laptop murah biasanya kan ada yang pakai eMMC itu Mas Dedi. Oh, eMMC. Ya. Itu kita nggak apa-apa asalkan memang dia masih support SSD slot. Jadi SSD masih bisa. Jadi oke lah, sekarang kita beli yang pakai eMMC dulu ya. Toh itu masih lebih kencang dari hard disk juga. Iya, ya masih kan? Lebih kencang. Tapi nantinya kalau mau upgrade nih masih bisa. Jadi ada slot buat SSD-nya. Oke. Itu kita masih bisa masukin juga, nggak masalah. Terus kemudian layarnya minimal Full HD. Full HD. Jadi kalau misal layarnya di bawah Full HD gitu, kita masih bisa pertimbangkan. Kalau emang ada hal dari spesifikasi lain laptopnya yang benar-benar menarik, kayak misal ini laptop performanya kenceng banget kayak atau gitu, harganya luar biasa murah. Harganya murah banget. Nah, itu mungkin kita bisa masukin. Iya. Oke, kita mulai aja. Nah, kita bagi berdasarkan apa nih? Abjad atau apa? Atau kita list dari abjad aja kali ya. Abjad ya. Jadi ini bukan urutan mana yang paling hebat, enggak. Bukan. Ini abjad aja. Abjad aja. Alphabetical. Yang pertama ada apa? Yang pertama kita ada Advantibook. Ini yang udah kita review ya. Ya. Ini laptop ya. Ada nih, Advantibook. Tidak disponsori oleh Advan, tapi ada laptopnya di sini, jadi ya sudahlah ya. Tunjukin aja langsung, Advantibook. Di bawah 3 juta ini. Di bawah 3 juta kembali 1.000 kalau harga resmi. 2.999.000 ya. Nah, ini menariknya karena harganya murah banget. Hasbro-nya menarik. Lumayan. Ada something lah di situ ya. Iya, benar. Ada sesuatu lah gitu, nggak polosan amat gitu. Dan menariknya itu ini 3 juta tapi covernya metal. Oh iya betul juga, ini metal. Ini dingin loh. Iya. Dingin banget. Biasanya kalau laptop murah kan plastik, polikarbonat gitu kan. Kalau ini metal. Iya, metal. 2,99 tuh. Advan. RAM kita bisa masuk dalam hal yang perlu diperhatikan dulu. Ya, mungkin hal yang perlu diperhatikan tuh RAM bawaannya tuh cuma 4 GB dan mendukung single channel. Oh, cuma single channel. Iya, ini karena prosesor ya. Iya, jadi kalian masih bisa upgrade, tapi upgrade-nya ganti RAM yang udah terpasang. Oh, cabut yang kepasang, naikin. Baru dipasang kayak gitu. Iya. Terus yang berikutnya storage-nya masih menggunakan eMMC dengan kapasitas 128 GB. 4128 kayak HP. Iya. Kayaknya tuh eMMC HP gitu ya. eMMC HP. Nah itu tapi tenang karena dia masih ada slot M.2 SSD, jadi dipasang juga aman. Oke. Bisa, nggak masalah. Terus. Nah yang berikutnya ini sebenarnya yang agak paling perlu diperhatikan karena dia pakai sistem pendingin pasif. Nggak pakai kipas kalau pasif. Nggak pakai kipas. Jadi kalau misal kalian pakai buat kerjaan yang berat banget, dia performanya bakal kelihatan agak turun gitu. Oke. Karena dia menyelamatkan diri. Iya, menyelamatkan diri kan biar gak overheat. Tapi
yang menariknya kemarin kita saat review belum sempat ngelakuin ini ya, tapi setelah laptopnya di review, kita beli kipas tambahan yang biasa cooling pad harga 100 ribuan tuh kalau kalian sering lihat. Iya, penasaran karena kalian juga ngomong gimana kalau dikipasin? Iya, kalau kita kipasin itu kita lihat performanya jadi stabil, jadi konsisten, naik. Jadi cukup konsisten. Jadi kalau misal kalian lihat review yang kemarin grafik Cinebench-nya kan kayak gini terus turun gitu kan, turun ya. Kalau setelah kita kipasin itu grafiknya bisa ya turun dikit terus, tapi masih lebih rata. Masih lebih jauh lebih tinggi daripada saat nggak dikipasin. Tinggal beli cooling pad 100 ribuan. Iya, 100 ribuan. Itu kemarin kita spesifik itu nyarinya. Iya, kemarin kita nyari 100 ribuan biar kayak ya biasa orang beli kayak gini nggak mau. Iya, masa ini 2,9 lo beli cooling pad setengah juta gitu kan nggak masuk di akal. Ya. Jadi bisa diakalin ternyata bisa diakalin. Mau performa ekstra bisa. Tapi memang itu di tempat yang statik. Masa cooling pad dibawa kemana-mana nggak juga. Ya. Dari sisi menariknya gimana? Nah kalau menariknya untuk prosesornya sendiri sebenarnya tergolong kenceng untuk kelas harganya. Dia pakai Intel N100. Jadi kalau kita bisa bilang ini lebih kenceng dibanding prosesor yang biasa kalian temukan di laptop-laptop murah kayak Celeron N4000, 4020. Jauh banget, Pak. Jauh banget. Jadi ini banyak yang salah ya, gara-gara dia pakai N100 dikira ini sama dengan N4020 padahal core-nya beda jauh. Beda. Ini tuh core-nya Gen 12. Yang i-core-nya. Arsitekturnya baru. Ya, arsitektur i-core-nya dari Gen 12 diambil 4 biji dipasang di sini. Nah, ini membuat performanya tinggi. Jadi teoritis kalau misalnya dia single channel sama-sama single channel, ini mirip kayak Core i3 Gen 10. Ya, benar. Mirip banget. Mirip banget sama Core i3 Gen 10 gitu. Nah, mantep jadinya memang ini. Dan ini sama sekali nggak bisa dibandingkan sama N4020. Jauh. N4020 buat kami itu hanya bisa masuk rekomendasi kalau dia dipakai dalam Chromebook. Iya. Kalau dipakai Windows enggak deh. Sayangnya sekarang Chromebook udah jarang banget ya. Nggak tahu kenapa sayang banget sih. Iya. Jadi jangan disamakan sama yang 4020, jangan disamakan. Ada yang kalau teman kalian yang bilang, "Wah, itu sama tuh jelek." Ngaco. Itu enggak benar. Itu beda. N100 itu beda kelas gitu. Lanjut, desainnya terasa keren. Tadi kita udah bilang ya desainnya itu keren. Iya, karena pakai terus metal, dia ada covernya juga pakai metal, bukan plastik, bukan polikarbonat. Jadi beneran terasa kayak laptop ya, paling nggak kayak laptop yang kelas menengah lah, kelas 6 jutaan 7 jutaan gitu. Soalnya itu covernya udah metal. Walaupun sebetulnya nih gambar transformernya ini love or hate juga sih. Iya, kalau seneng banget seneng, kalau misal kurang cocok ya kurang cocok. Ada yang bilang, ya kalau gitu banget sih ada logo begitu. Ya sudah lah ya 2,9 juta sudah. Bener. Gitu. Terus apa lagi nih? Ini yang menarik karena daya tahan baterai bisa sampai 10 jam. Ya, 3 juta daya tahan baterai 10 jam sih luar biasa sih, bagus. 8 jam itu acuan bagus. Bagus 8 jam di harga segini. 10 jam, 2 jam di atas ekspektasi. Oke banget lah. Nah, yang paling salah satu yang paling menarik di laptop ini itu karena dia 3 juta dan punya Type C yang full function. Jadi bisa dipakai display output, bisa dipakai buat charging. Oh ya, kemarin kita nambahin 2 monitor ekstra. Iya. Kalau ada yang butuh multi monitor di harga 3 juta. 3 juta doang. Ini bisa. Jangan ajak tablet kamu untuk 2 monitor. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Ya. Ini bisa gitu. Kalau ada yang bilang, wah mendingan pakai tablet aja, lebih keren gini. Bisa nyolok ke monitor nggak di harga segini? 2 monitor. Dua. Ya kalau toh bisa 1 paling. 1 Ini 2. Ini pakai kabel. Ya, 2 proyektor mau? Bisa. Aman. Oke, next. Ada apa lagi? Berikutnya masih dari Advan juga. Advan lagi. Maaf ya, ini nggak disponsori sama Advan loh. Kami juga menyukai Axio, Asus dan lain-lain ya. Karena ini Alphabet. Dan jadi kebetulan Ade. Mungkin kalau ada ada company di Indonesia mau bikin lagi pakai AA depannya. Nah, bisa. Ntar lebih tinggi lagi Iya. AA Budi gitu. Nama laptop atau apa? Lanjut, Advan yang mana nih? Ini kita ada Advan Work Pro Lite. Work Pro Lite. 4,699 juta. 4,7 lah ya. Ya. Ini apa kelebihannya?
Ini itu laptop yang kalau kalian nyari laptop murah dengan performa yang kenceng. Jadi kayak performance head lah istilahnya. Kalian butuh laptop. Carinya performance kenceng. Kalian nggak peduli layarnya pakai TN, nggak peduli layarnya resolusi HD. Tapi yang mau penting kenceng. prosesornya kenceng. Nah ini nih pilihannya. Tapi berarti hal yang perlu diperhatikan ya layarnya tadi ya? Ya yang pertama jelas layarnya. Dia pakai panel TN, resolusinya 768p. Oke masih HD plus ya belum Full HD ya. Terus untuk RAM? Kalau RAM dia juga DDR4 8GB single channel, tapi dia punya 2 slot SODIMM. Bisa upgrade dong. Jadi bisa upgrade aman. 4,7 di upgrade belum ketemu 6 juta belum ketemu 6 juta. Masih bisa. RAM murah-murah sekarang mah. Ya. Apalagi DDR4. Iya, benar. Terus apa lagi? Terus berikutnya juga belum dapat Microsoft Office. Wajar sih. Iya. Wajar. Brand lokal itu. Ini Advan kan? Ya, Advan. Terus garansinya 1 tahun nih pasti. 1 tahun 1 tahun garansi karena Advan. Bener. Poin menariknya pada saat ini ada di prosesor ya. Prosesor, jadi emang beneran buat kalian yang nyari laptop performa kenceng, nggak peduli yang lainnya gimana. Iya, performa duluan. Budget gue nih cuma segini nih, cuman di bawah 5 juta, mau kenceng dulu nih gitu. Kalau mau layarnya bagus, ntar gue tambahin lagi pakai layar tambahan, pakai monitor tambahan ya gitu. Prosesornya apa? Core i3. Dia pakai Core i3 1220p. 10 core. Iya, 10 core. Dua performance, 8 efisien. 10 core 12 thread. Iya. 10 core 12 thread. 10 core 12 thread di harganya bawah 5 juta, di 4 juta. Emang agak jadi gimana emang gitu ya. Benar-benar buat yang nyari performa. Iya. Lalu dia storage-nya udah 256 GB SSD. SSD ya, SSD bukan eMMC. Terus dia konektor USB 3.2 Gen 1 Type C yang full function juga sama kayak yang tadi. Sama ya. Jadi bisa pakai monitor eksternal juga. Bisa nambah 2. Asik. Dan yang ini baterainya 7 jam 45 menit. Masuk dalam kategori normal. Masih oke lah. Masih oke. Kan patokan kita 8 jam. Ya kurang-kurang 15 menit oke lah. Masih normal baterainya. Oke, lanjut. Ada A apa lagi? A yang berikutnya kita masuk ke brand lokal yang lain. Apa tuh? Axio. Oke. Axio apa? Yang pertama ada Axio Hype 5 AMD. Oke, ini harga? Ini harga 5,6 juta itu untuk varian yang sudah dilengkapi dengan Windows 11 Pro. Kenapa ya mesti pakai Pro ya? Kadang-kadang Axio ini kadang-kadang dia punya akses Windows Pro banyak banget kayaknya. Iya, kayaknya kebanyakan ya. Jadi udah dibagi-bagi aja gitu. Yang unik nih harusnya ya kalau Axio ini adalah punya ADP, Accidental Damage Protection. Ya, dia satu-satunya brand laptop yang ngasih ADP di kelas harga ini. Di bawah 6 juta. Di bawah 6 juta. ADP-nya yang full tercover ya. Bukan yang sampai kecelakaan, sampai kehilangan. Iya. Semuanya di cover. Hal yang perlu diperhatikan dulu deh. Oke, hal yang perlu diperhatikan sih ya sama kayak tadi, dia RAM-nya masih single channel 8GB. Oh, tapi 8GB. 8GB, tapi ya masih bisa di-upgrade. Dia ada dual slot SODIMM, masih bisa di-upgrade, tenang. Oke. Dan pasti belum ada Office ya? Belum ada Office. Karena ini Axio belum ada Office. Belum ada Office. Sisi menariknya prosesornya apa nih? Prosesornya dia pakai Ryzen 5 5500U, punya 6 core 12 thread. Oke lah. Udah oke lah. Zen 2 6 core 12 thread udah oke banget. Storage 256GB SSD. Layarnya IPS dong. Layarnya IPS sudah. Walaupun masih 45% NTSC, tapi untuk harga segini itu udah bagus sebenarnya. Udah IPS udah syukur lah ya. 60% sRGB berarti ya. Ya 60 sekitar 60. Ya. Terus dia konektornya tadi udah dibilang konektornya USB-C yang full function juga. Jadi bisa nambah monitor lagi? Iya, bisa nambah monitor sama. Keyboardnya ada backlit-nya. Lucu. Di bawah 6 juta keyboardnya ada backlit-nya. Oke. Terus baterainya sekitar 7-8 jam juga masih sama. Normal. Di sini ya. Terus sama tadi ada ADP. Garansi ada ADP-nya. Oke. Ini ada varian lain nggak sih? Ada yang lebih murah lagi nggak sih? Ada. Jadi misal ngerasa tapi itu kok agak mahal ya. Masih belum bisa nih. Cukup nih. Mungkin ada varian yang lebih di bawahnya yang masih bisa dibilang menarik. Mungkin bisa masuk kayak honorable mention kali ya. Jadi dia pakai Ryzen 5 3500U, punya 4 core 8 thread dan harganya di 4,9 jutaan. 4999. 499. Oh, ini udah kita review kan? Udah. Ini sama JKT48 itu kan? Ya, yang JKT. Oke. Ya, ini tapi ada kelebihannya nih yang versi ini. Dapat fotokan. Kemarin kita ngomong kartu gitu diomelin loh di komen katanya. Salah loh. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kita nggak ngikutin. Nggak gitu paham. Iya.
Tapi Photocard. ada kelebihan tersendiri di sini yang value-nya tergantung pada yang beli. Yang beli ya benar. Apakah kalian memang suka banget? Ya kalau suka banget value-nya tinggi nih sebetulnya ya. Benar. Itu. Tapi Ryzen 5 3500 masih oke lah ya. Masih untuk cukup harga 4 jutaan nih masih oke. Oke, next ada apa lagi kita? Next masih dari Axio juga dan ini udah pernah kita review, MyBook Z6. Oke. MyBook Z6. Kalau dulu kan agak lama ya udah ya kalau MyBook Z6. Iya, kalau waktu kita review dulu pertama tuh yang MyBook Z6 harganya sekitar 6 jutaan kan. Iya, waktu itu 6 jutaan udah terasa murah banget itu. Iya, sekarang turun jadi 4,8. 4899. Emang brand lokalnya kurang ajar ya. Bener-bener ngerusak harga gitu ya. Brand luar setengah mati nih mau masuk nih. Kayak gitu. 4,8 4,9 gitu ya. 4899 ya 49 lah. Ya. Masih ada ADP juga gak nih? Masih ada ADP-nya juga. Astaga. Jadi yang MyBook Z6 ternyata dia dapat ADP juga, bukan cuma yang baru-baru. Gitu. Untuk RAM-nya gimana? Hal yang perlu diperhatikan deh sebelum bahas RAM-nya. Oke, tapi emang benar. Hal yang perlu diperhatikan adalah RAM-nya. Bukan 4 GB kan? Bukan, yang ini 8 GB, tapi dia single channel. Oh, 8 GB single. Masih ada slotnya juga, jadi bisa di-upgrade juga. Oh, jadi bisa dibuat jadi dual channel? Bisa, nggak masalah. Oh, ya nggak apa-apa dong. Nggak akan tembus 6 juta juga, gitu. Office juga pasti belum ada kan? Pasti belum ada. Apalagi, ada lagi nggak nih? Atau langsung masuk ke yang menarik? Kayaknya itu aja deh. Mungkin bisa langsung bahas yang menarik sih, aja. udah turun dari 6 juta ke 4,9, mau protes apa sih? Iya, bener. Paling menariknya apa nih prosesornya? Nah, dia prosesornya pakai Core i3 1215U. 12. Jadi, kalau dengar 12 tuh jumlah core-nya banyak soalnya. Iya, soalnya kan kalau biasanya orang dari kalau ada laptop yang harga murah gitu Core i3, kalau nggak Gen 10, Gen 11 itu udah lama banget kan. Kalau dia 10 sekian, 11 sekian, udahlah itu 2 core 4 thread. Iya. Itu 2 core 4 thread biasanya itu. Tapi kalau 12, 15, waduh, ini 6 core 8 thread. Jadi ya 4,9 juta. Buat multitasking udah enak banget lah. Iya. SSD-nya di berapa? 256 GB. Layarnya IPS Full HD 45% NTSC. Oke, udah nice, udah IPS lah paling nggak ya? Iya. Terus dia juga punya konektor USB Type-C kayak yang lain, jadi bisa pakai monitor tambahan juga. Backlit keyboard juga, baterainya 7 jam. Keyboard juga ya? Iya, backlit keyboard juga. Oke. Baterainya 7 jam dan dia udah dapat garansi sama ADP. Ya, ada ADP-nya. Oke. Ini menarik sih. Ya, MyBook Z6 ini menarik. Apalagi kalau harganya turun kayak begini ya. Iya, benar. Luar biasa. Di Z ini ada lagi gak sih? Oh, sebenarnya ada Z6 juga, tapi yang misal kalian nggak suka polikarbonat, yang versi metal itu juga udah turun harganya. Oh, oke. Ya, dia di kisaran 5,599. Beda 500 ribuan ya? Beda enggak, beda 700 ribu. Ya, 700, 600, 700 ribuan lah, mungkin bisa dicek. Itu ya, dia bodinya metal. Penampilan lebih profesional gitu. Ya, lebih berasa lah bedanya. Dipegang juga beda. Kita udah nge-review yang itu. Oke. Tadi itu udah Axio, ada apa lagi? Yang berikutnya kita udah berhenti dulu, parade brand lokalnya berhenti dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk brand internasional. Iya, kita masuk Asus VivoBook Go 14. Oke, Go 14. Ya. Bisa masuk ya Asus? Bisa masuk. Kalau yang ini dia harganya 5,699. Oke, masuk. Dan alasan kita masukin itu karena dia satu-satunya brand laptop yang untuk kelas harga ini yang garansinya bisa diklaim di luar negeri. Oke, sebentar, gue ingat-ingat dulu. Ini udah pernah di-review kan? Udah pernah. Kayak nggak cuma itu kelebihannya. Cuma kita masuk dulu ke, ya menarik sih, bisa diklaim global. Ini buat traveler, bukan buat kantor gitu yang budgetnya mepet tapi mau kirim pegawainya ke luar negeri mungkin ya. Iya. Atau enggak biasanya mungkin ada mahasiswa yang mau pertukaran pelajar. Kuliah di luar negeri tapi budget untuk laptopnya udah keburu mau beli dulu sekarang, mau siap-siap gitu kan. Ya masa mesti beli di sana lagi, ya bawa dari sini aja. Dari sini, ini masih gitu. Bisa ya. Ini masih masuk akal lah untuk di ini. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan dulu aja deh. Hal yang perlu diperhatikan ya seperti biasa, RAM-nya 8 GB on board. Oke. Ngetik lah ya. Ngetik browsing YouTube ya, nonton masih oke lah. Masih bisa lah ya. Office masih oke. Ngegame tipis-tipis masih jalan lah. Kita udah pernah review. Dan ini dia
karena dia pakai prosesor Mendocino 7020, jadi dia LPDDR5 5500 dual channel. Wajib DDR5 itu ya. Ya, tapi dia 64 bit. Kalau biasanya kan dual channel 128 bit tuh. Ini sama aja single channel sebetulnya. Ya, Cuma namanya 2 kali 32. 2 kali 32. 2 kali 32 bit. Yang normalnya kita bilang dual channel itu 2 kali 64. 2 kali 64. Kalau sekarang di laptop yang onboard gitu kebanyakan 4 kali 32. Oke. Tapi ini emang bisanya cuma 2 kali 32 karena emang limitasi prosesornya tadi. Itu hal yang perlu diperhatikan pertama. Nah, terus apa lagi? Terus yang kedua, slot SSD-nya masih pakai PCIe Gen 3 by 2. Ya, oke lah. Sebenarnya kalau untuk kegiatan sehari-hari masih nggak terlalu. Nggak masalah. Iya, masih SSD juga. Yang berikutnya layarnya TN. Ya ini gue inget pas nge-review nih layarnya TN pas waktu itu dibikin ya. Cuma ini bukan TN jelek loh. Iya. Ini TN-nya salah satu TN paling bagus yang pernah gue lihat. Iya, soalnya emang kita tes viewing angle-nya tuh lumayan lebih luas daripada TN yang biasanya. Iya. Lumayan luas, tapi tetap aja TN. Iya kan. Dan melihat dari harganya sebetulnya Asus bisa lah ya pakai IPS harusnya. Harusnya. Nggak perlu pakai TN mahal juga. Ini TN mahal harusnya nih. Iya, mengingat yang OLED juga harganya nggak jauh-jauh banget. Ya relatif nggak jauh sebetulnya. Ya harusnya ini paling nggak IPS lah. Iya masih bisa kalau pakai IPS. Mungkin mau dibikin agak jauh beda harganya antara OLED sama yang bawahnya kali. Bisa jadi. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kasih TN aja di sini. Tapi sayang sih sebetulnya Asus harusnya taruh di IPS aja lah. Nggak apa-apa lah 60% sRGB. Oke. Tapi anyway kita bisa ngupgrade juga belakangan. Kalau ini kan murah banget soalnya. Kan? Nah dari menariknya dia pakai apa? Nah kalau sebenarnya dia pakai prosesor Ryzen 3 7320U. 4 core 8 thread. 4 core 8 thread ya. 4 core 8 thread. Terus dia udah pakai Wi-Fi 6E, support Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.3 dan dia punya fingerprint. Ini yang menarik. Ada fingerprintnya. Laptop 5 jutaan ada fingerprintnya. Terus ada pengaturan profil performa. Ini yang lebih menarik lagi, baterainya bisa 12 jam. Biasa laptop baterai 12 jam. Ini irit banget. 12 jam di bawah 6 juta. Di bawah 6 juta. Itu sih irit banget. Iya. Jadi tadi ya baterainya irit. Ada global warranty-nya juga gitu kan. Garansinya juga 2 tahun gitu kan. Sama mungkin ada yang kelewat sama lo, ini ada office-nya. Ada office-nya. Ini ada office-nya resmi loh, ini ada office-nya di sini. Jadi lengkap ini sebetulnya. Kalau gue lihat cuma layar TN-nya aja sih yang agak sayang. Oh, tapi tetap TN-nya bagus sih. Ada satu lagi nih yang menarik. Apa? Dia udah masuk Asus Perfect Warranty. Jadi ini ADP-nya Asus yang dia ngover 80% dari biaya spare part. Oh iya. Kalau misalkan gara-gara kita yang salah, dia cover 80%. Iya. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi tetap aja untuk perfect warranty cuma bisa diklaim di Indonesia. Jangan diklaim di luar. Jangan. Ya, dibawa ke Taiwan atau kemana diklaim. Gak bisa. Gitu. Oke. Berikutnya ada apa lagi? Dan ini laptop terakhir untuk sesi ini. Sesi di bawah 6 juta. Ada satu laptop dari brand lokal lagi. Jadi kita mulai dari balik brand lagi lokal. dari lokal ke lokal lagi. Ditutup dengan brand lokal. Sebentar, ini lokal semua kecuali yang Asus tadi berarti. Iya. Sangat menyenangkan bahwa kita bisa ngasih rekomendasi brand lokal dan prosesornya tuh bisa sampai ada yang Core i3 Gen 12, Ryzen di situ kan gitu. Layarnya IPS. Layar ada yang IPS. Kan enak tuh sebenarnya. Garansinya bisa yang accidental damage. Bener. Menyenangkan di bawah 6 juta. Terima kasih loh brand lokal. Terima kasih banyak loh. Dan ini kita balik ke brand lokal lagi. Apa brand lokal? Yang ini terakhir kita ada Zyrek Ultra yang pakai prosesor N100. Ini kita belum review nih sayangnya nih. Sayangnya belum. Zyrek kenapa sih? Ya udah gak apa. Ini harganya di berapa? Dia di 3,599. Oh berarti beda 600.000 sama yang yang tadi ya. Iya, tapi dia udah pakai layar IPS. Nah, kan 3 jutaan pakai IPS. 3 jutaan, 3,6 juta layarnya IPS. Lalu apa lagi nih? Mungkin masuk hal yang perlu diperhatikan dulu. Oke. Apa tuh? Ya dia RAM-nya 8 GB on board. Jadi nggak bisa di-upgrade. Ini yang agak disayangkan. Tapi yang tadi 4 kan ya? Iya, tapi tadi kan bisa di-upgrade. Yang ini 8. Tapi mengingat harganya 3,6 juta. Oke. Mungkin tas yang dipakai juga nggak akan buat kayak editing 3D kayak gitu kan juga nggak mungkin. Jadi ya 8 GB udah masih cukup oke lah. Ya dan kan tadi kalau dibanding-banding, yang tadi kan 2,99 gitu kan. Iya benar. Pertama up udah
layar jadi IPS. Layar jadi IPS. Terus RAM-nya nambah 4 GB, tapi kelemahannya nggak bisa di-upgrade. Nggak bisa di-upgrade. Oke, terus ada apa lagi di sini? Nah, yang ini storage-nya 128 GB eMMC juga. Oke, sama. Tapi dia udah ada tambahannya 256 GB SSD. Doh, nice dong, 384. Ya, jadi dia ada storage-nya ada 2 gitu lah. Oh, oke. Cuman yang perlu diperhatikan, Windows-nya terinstall di eMMC. Kenapa Zyrex? Itu pertanyaanku saat membuat Kenapa Zyrex? saat membuat script ini. Kenapa? Ini sayangnya kita nggak bisa pegang unitnya ya. Kita Iya, sayang pengen banget. tahu bisa nggak sih itu boot ordernya dipindah gitu kan? Iya. Kalau booting dipindah. ordernya dipindah ke SSD, kita clone aja ke sana gitu Iya. kan. Lebih enak harusnya. Lebih enak jauh. Iya. Jadi harus diperhatiin bahwa ada 2 storage dalamnya nih. Iya. Kian dia nambah 256. Berarti ini sebetulnya worth it sekali loh harganya Worth it segini. banget. Worth it banget. Nambah berapa? 600-700 ribu? Ya 600.000 lah. Iya. 600.000 dapat ekstra 4 GB, terus dapat storage ekstra 256 GB juga gitu, dan layar udah IPS. Udah IPS. Dengan 600.000. Full HD. Full HD. Full HD. Bukan 768. Nice. Ini menarik sekali, sekali. Lalu kemudian? Nah, poin menariknya jadi tadi pertama layar ya jelas. Ya. Layar Sayangnya udah tapi full kita HD. belum review, jadi kita nggak tahu detail yang ekstra lebih jauh lagi. Sekali. Ya. Ya. Ya, mungkin kita ngambil poin menarik dari yang kita lihat dari spesifikasinya aja ya. Dia layarnya IPS Full HD, terus prosesornya juga N100, dan yang ini pakai sistem pendingin aktif. Jadi udah ada kipasnya di dalamnya. Tambah lagi satu lagi kelebihan, pendinginnya aktif. Oke. Nah, jadi dan harusnya performanya bisa stabil, tergolong oke lah untuk kelas harganya. Iya, harusnya lebih oke yang satu ini sih. Iya. Terus berikutnya sama, dia juga udah punya konektor USB Type C yang multifungsi. Berarti teoritis dia bisa disambung dengan monitor secara eksternal. teori bisa. Ya. Ada backlit-nya. Ya udahlah. Garansinya 2 tahun. Garansinya 2 tahun. Ya. Luar biasa. Brand lokal ini luar biasa. Brand lokal. Happy sekali ngeliatnya. Di bawah 6 juta ternyata kita udah bahkan bisa nemu laptop-laptop yang ajaib-ajaib. Yeah. Begitu dia dekat-dekat dengan 6 juta, kita bahkan udah nemu laptop yang udah bisa ngedit video. 1080p lah, nggak apa-apa. Masih ya. bisa, masih Tapi bisa. 1080p, nah pengujian itu 1080p 60 fps loh. Itu nggak enteng loh sebetulnya. Iya. Nggak enteng. Kalau 30 tuh yang ya oke lah, itu normal. Tapi masih bisa dan masih lumayan kencang. Storage banyak yang bisa di-upgrade gitu kan. Layar juga banyak yang udah IPS. Terus kalau turun ke dekat-dekat 3 juta masih tetap dapat yang decent juga nih. Yeah. Terima kasih kepada brand lokal ya. Bisa dapat yang decent. Bukan N4020, bukan. Beda. Itu Celeron. Ini udah nggak pakai nama Celeron lagi. Iya, N100 nih menarik sih untuk harga segitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya kita ya. Iya, kita belum ada yang lain lagi, baru sampai segini dulu. Kalau kalian nemu ada yang menarik ya, jangan bilang bahwa kita sengaja melewatkan. Enggak, memang kita nggak ketemu aja pada saat kita ngecek siapa ini. tahu kelewat. Iya. Jadi kalau emang ada yang menarik menurut kalian, tulis aja di komentar biar teman-teman yang lagi nyari laptop di bawah 6 juta itu juga bisa lihat. Bisa terbantu lah. Bisa terbantu. Dan nggak usah nyaranin laptop bekas ya. Kalau mau nyaranin laptop bekas, pastikan bahwa kalian mau nanggung garansinya juga ya. Soalnya kalau kalian nyaranin ke orang lain gitu kan, terus dia beli, ya dipakai sebulan 2 bulan jebol, kalian kan lepas tangan, ya enggak? Kasian dong. Sementara kalau laptop-laptop yang baru ini kan paling enggak ditanggung sama produsennya selama setahun. Ada garansi. Gitu. Ada garansinya, bahkan udah ada DP segala. Ini Zyrex terakhir malah 2 tahun garansinya. Nah kan bisa panjang-panjang. Bedanya di situ. Jadi ini emang tidak bisa dibandingkan dengan laptop-laptop yang bekas. Terserah mau kalian bilang, wah saya punya bagus kok bertahun-tahun. Kalian mungkin beruntung. Gacha. Ya, gacanya menang. Gacanya menang dia. Red on. Iya, red on. Susah pengen Genshin nih. Gacanya lagi oke gitu. Tapi ya kalau teman kalian disaranin kayak begitu terus dapat gacanya jelek gimana? Gacanya zong? Nah, kan kalian tidak mau tanggung jawab, kasihan temennya gitu ya. Oke, kalau gitu ini baru awal. Di bawah 6 juta, nanti ada yang 6 sampai 9,9 dan seterusnya sampai ke atas akan ada juga. Jadi diperhatikan video-video kita berikutnya juga. Jadi sampai dulu, sampai jumpa lagi di Jaga TV TV.